sama-sama afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salam? Apa udah semua? Apa perlu dikasih pantun dulu? Baca Al-Quran di waktu malam, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Barang siapa yang gak jawab salam, moga-moga utangnya gak lunas-lunas. Daun salam dikasih minyak ama Bang Oji. Yang jawab salam, moga duitnya banyak dan bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatid, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Barakah, Bapak Ustaz Haji Nurjadi, akhin al-kiram Al-Ustaz Abdurrahman Sadero MPD, Al-Ustaz Hendra, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para hujaj yang tiada disebut namanya satu persatu, insyaallah dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut diungkapkan di kesempatan pagi hari yang cerah ini selain ungkapan tahmid alhamdulillahirabbil atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan hingga saat ini. Salah satu wujud syukur kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada hari ini yaitu temanya tentang ujian hidup dan solusinya dalam Al-Quran. Ibu bapak jamaah sekalian,
Dalam hidup kita ini sering kali kita dihadapkan oleh berbagai permasalahan hidup. Entah itu masalah dalam keluarga, entah itu masalah dalam lingkungan kerja, entah itu masalah dalam lingkungan kemasyarakatan sehari-hari. Pendek kata, masalah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan satu masalah belum kelar kita selesaikan, datang lagi masalah berikutnya. Saya mau tanya, kira-kira betul atau tidak? Bahkan boleh jadi yang hadir saat ini pun punya masalah yang beragam. Betul tidak? Tanpa Bapak Ibu jawab betul sudah kelihatan muka-muka bermasalah. Tapi memang betul Bapak Ibu sekalian, bahwa orang itu hidup pasti punya masalah. Kalaupun misalnya ada orang bilang, alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang saya nggak ada masalah. Justru di situ masalahnya. Kenapa nggak punya masalah? Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran, masalah yang kita tengah hadapi dengan berbagai macam bentuknya, ini namanya ujian. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, pada ayat yang kedua Allah nyatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah hendak menguji siapa di antara hamba-hambanya dari makhluknya umat manusia yang paling bagus akan amalnya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibu bapak jamaah sekalian, oh jadi masalah yang kita hadapi ini ternyata memang sengaja dihadirkan untuk kita diberikan ujian oleh Allah. Dengan ujian ini Allah akan tahu nih siapa di antara hamba-hambanya yang punya kualitas dirinya ketika menghadapi ujian hidup. Ibu bapak jamaah sekalian, ujian ini secara umum dalam Al-Quran terbagi dua. Ada ujian yang enak, ada ujian yang gak enak. Ini ada dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ada poin di situ, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan hal yang enak dan hal yang enggak enak. Jadi ada dua di situ. Kalau ujian yang enak namanya al-khair, yang tidak enak namanya asyar. Sekarang kita kaji dulu nih ujian yang enggak enak, asyar. Ini bentuk isim ma'rifah. Isim nakiranya syarrun. Artinya apa ini? Ujian yang enggak enak. Karena ini keadaan ujian yang enggak enak, ini cenderung gampang dirasakan. Apa misalnya? Sakit, musibah, kematian, kehilangan harta, kehilangan jabatan. Ini ujian yang gak enak. Makanya kemudian kecenderungannya orang dapat segera merasakan bahwa ini adalah ujian yang gak enak. Idealnya begitu orang merasakan ujian yang gak enak, ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk dirinya sabar. Walaupun boleh jadi ada orang stres, depresi ketika menghadapi ujian itu. Tapi boleh jadi ujian yang gak enak juga, ini berkecenderungan ia ingat akan Allah. Satu contoh misalnya, dulu kejadian tsunami di Aceh. Begitu orang merasakan tsunami, seketika dia merasakan, wah kiamat ini.
Saat itu orang banyak ingat akan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau kejadian yang belum lama, saya bawa rombongan umroh waktu itu, naik pesawat, itu pesawatnya oleng. Apa istilahnya itu kalau oleng? Turbulen. Iya. Itu jamaah umroh, termasuk istri saya waktu itu, pegangan tangan saya keras banget, kenceng banget. Kalau di rumah belum pernah itu. Iya, itu di kapal kenceng bener, luar biasa. Yang lain teriakannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan sampai ada yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Saking dia merasakan ini ujian dari Allah, seketika ingat akan Allah. Ini sisi lain. Tapi tetap ujian gak enak ini dirasakan betul sesuatu yang gak nyaman. Konon katanya ini ada suami ya. Ini suami ada masalah dengan istrinya, katanya nih ini cerita. Tapi saya mau tanya dulu nih, ibu-ibunya banyak bu? Ada berapa orang? Alhamdulillah ya, hampir ada 300 kayaknya ini. 300 orang ya. Ini ada suami, dia ada masalah dengan istrinya. Istrinya ini menurutnya ini suka ngomelin lah pokoknya. Dan suaminya ini kategorinya suami-suami takut istri. Ini kalau di sini kategorinya ada nggak di sini? Suami-suami takut istri. Kalau saya sih nggak takut, cuma istri saya lebih berani. Nah ini dia stres, pulang kerja diomelin, nggak kerja diomelin, wah sedikit-sedikit ini diomelin. Sampai akhirnya dia merasa inferior jiwanya nih, merasa rendah. Dan sampai dia ini kepengen, aduh kayak apa, bunuh diri juga pagi ngadepin situasi kayak gini. Karena dia punya masalah, akhirnya dia berusaha mencari solusi. Nah ini dia datengin katanya orang arif dan bijaksana. Begitu dia datang, dia ceritain, begini mbak, saya punya masalah di keluarga begini. Oh, itu mah kalau menghadapi masalah kayak gitu gampang. Gimana mbak solusinya? Solusinya maju 5 kali, mundur 5 kali. Apaan itu? Ya kamu jalan 5 kali, mundur ke belakang 5 kali. Kalau kamu dalam kondisi ketika melihat keadaan seperti itu gak enak, kamu amarahnya luar biasa, itu kok begitu mah? Ya udah begitu aja pakai. Nah akhirnya apa? Karena merasa ini adalah solusi arahan dari orang yang arif dan bijaksana, akhirnya dia coba tenangkan dirinya. Oh ini mungkin solusi terbaik. Akhirnya apa? Begitu dia pulang, sampai di rumah kaget bukan main. Kenapa? Begitu dia lihat di rumah, pintu rumah ketutup, kemudian ada sendal yang asing. Waduh, siapa nih? Dia buka pintu pelan-pelan, lalu dia buka kemudian pintu kamar, ternyata istrinya lagi tidur. Yang bikin kaget lagi, di sampingnya ada yang tidur. Marah bukan main dia, mendidih. Begini caranya ternyata. Suami lagi kerja, begitu kemudian pulang, kok seperti ini?
Akhirnya apa? Dalam keadaan darahnya mendidih, itu dia pergi ke dapur. Kira-kira ke dapur ngapain? Hah? Oh, ngambil pisau, bener Pak. Kayaknya perasaannya sama nih laki-laki. Ngambil pisau. Begitu dia ngambil pisau, dia buka pintu kamar itu, siap. Tapi lalu kemudian dia ingat pesan si orang arif bijaksana tadi. Apa tadi rumusnya? Maju 5 langkah, mundur 5 langkah. Akhirnya dia pakai tuh. Dia maju 5 langkah, mundur 5 langkah. Baru 3 kali istrinya bangun. Pak, berisik bener sih. Dia sambil bergetar tangannya itu, tapi dia umpetin di belakang. Ada apa Pak? Nggak lama ternyata bangun yang satunya. Begitu bangun ternyata itu adalah ibu mertuanya. Akhirnya apa? Pisaunya jatuh ke bawah, tapi nggak diketahui. Apa kata si orang ini? Kata sang suami, astagfirullahaladzim, untung saya ngamalin ilmu dari orang tadi. Kalau saya nggak ngamalin, waduh langsung saya tubles itu bini saya. Tuh, jadi apa konklusinya, kesimpulannya, khususnya buat bapak lagi amarah sama istrinya, tadi tuh pakai rumus maju 5 langkah, mundur 5 langkah. Understand? Ya. Tapi ini solusi bukan dari Al-Quran. Nanti di bagian akhir kita pakai resep Al-Quran. Ibu bapak jamaah sekalian, nah itu ujian yang gak enak. Akan ada kecenderungan orang memang ingat akan Allah. Yang kedua, ujian yang enak, namanya tadi apa? Al-khair. Ini juga isi ma'rifah. Ujian yang enak itu apa? Sehat, duit banyak, jabatan ada, terkenal, apa lagi? Pokoknya segala hal yang enak itu adalah ternyata ujian dari Allah. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah ujian yang enak, kecenderungannya orang nggak merasakan kalau ini adalah ujian. Sehingga lalu kemudian tidak jarang orang karena merasakan ini adalah perkara yang enak, lalu kemudian dia poya-poya. Ini ujian yang enak, akan ada kecenderungan orang memang lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya orang dapat ujian enak ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk semakin bersyukur kepada Allah. Tapi tidak sedikit kemudian ketika merasakan ujian yang enak ini justru malah lupa akan Allah. Contohnya apa? Ada misalnya pejabat ditemukan di puncak mati dengan seorang willnya. Pernah dengar begitu? Pernah, paling enggak barusan. Iya. Ada lagi orang karena dia ini dapat jabatan, duit banyak, lalu dia bikin acara dangdutan semalaman suntuk. Ada nggak kira-kira begitu? Ada. Di mana? Oh. Allahu Akbar. Ini contoh saja. Padahal ketika orang ini dia mendapatkan satu keberuntungan, kesuksesan dalam hidup, yang sebenarnya harus dilakukan itu adalah bersyukur. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi setelah dia mendapatkan kemenangan, setelah mendapatkan pertolongan dari Allah, perintah Allah banyak bertasbih, banyak istighfar. Kenapa? Enggak sedikit orang sukses, enggak sedikit orang beruntung, enggak sedikit orang mendapatkan hal yang diinginkan, lalu kemudian dia lupa akan Allah. Ini
Ini ujian enak dan ujian gak enak. Di mata Allah sama itu. Kenapa dikatakan sama? Kenapa? Untuk ujian yang enak, ini orang hendaknya bersyukur. Untuk ujian yang gak enak, ini orang hendaknya bersabar. Sabar dan syukur dua keadaan seorang mukmin yang sesungguhnya. Dan ini Allah suka. Makanya jangan terbalik. Ketika dapat ujian enak, lupa akan Allah. Ketika dapat ujian yang gak enak, stres. Jangan terbalik. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang saya mau tanya ibu bapak, kira-kira bapak ibu kalau diberikan ujian, maunya ujian yang enak apa ujian yang gak enak? Yang enak. Iya benar. Ujian yang enak dan kemudian kita semakin bertambah rasa syukurnya. Itu yang benar. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah sekarang kalau kita merasakan ujian kita ini datang banyak bertubi-tubi dalam kehidupan kita, ternyata ibu bapak sekalian jauh sebelumnya orang-orang yang kategorinya dekat dengan Allah, para anbiya, para mursalin, ini ujiannya jauh lebih hebat. Contoh Nabi Ayub. Ujiannya apa Nabi Ayub? Penyakit bapak ibu sekalian. Berapa lama dia merasakan sakitnya itu? Kurang lebih 18 tahun lamanya. Masya Allah. Sampai-sampai ujian berikutnya dia diusir dari kampungnya. Ini ujian hebat bukan main. Sampai lalu kemudian doa Nabi Ayub, dan kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya durru anta arhamur rahimin. Ini boleh nih dicatat, surah Al-Anbiya ayat 83. Kalau ibu bapak merasa ada sakit di badan, sambil diurut-urut baca tuh doanya Nabi Ayub. Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Coba diikutin bareng-bareng. Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub. Ya Allah, aku ini ditimpa penyakit ya Allah, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ini doanya sambil diurut ya. Dibaca itu doa. Tadi surah apa? Al-Anbiya ayat 83. Jadi doanya tadi dimulai Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kalau di Al-Qur'annya itu enggak ada Allahumma-nya, langsung anni. Makanya nanti kalau doa ditambah Allahumma anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu satu ujian yang enggak enak. Ada yang kedua, Nabi Yusuf diuji Allah dengan ujian yang enak. Apa ujiannya? Digoda oleh seorang wanita yang begitu cuantik. Bukan lagi cantik pak, cuantik. Bahkan konon kabarnya itu bodinya BMW. Tahu BMW? Body montok wow. Saking kerennya tuh. Nah ini Nabi Ayub ini diuji dengan kecantikannya Zulaikha. Diuji apa? Untuk melakukan perzinahan. Nabi apa? Tadi saya ngomongnya apa? Oh iya. Iya. Udah siang kali ya. Nabi Yusuf, betul. Ya. Ini kemudian apakah Nabi Yusuf ini enggak mau? Oh mau pak. Itu kalau diibaratkan ada ikan di atas piring, ada kucing. Kira-kira kucing gimana tuh?
Iya, betul begitu. Tapi kemudian ini Nabi Yusuf alaihissalam ketika akan mengeksekusi, Allah berikan petunjuk di dalam hatinya. Dan ini terekam di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimar rabbi. Kata Nabi Yusuf dalam ayat ini, aku ini nggak bisa membebaskan diriku juga. Karena yang namanya nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ujian. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsunya dirahmati. Lulus ujian. Ada lagi nih, Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Wah, hebat bukan main. Pertama, ujian Nabi Ibrahim itu adalah dia dibakar oleh yang namanya Raja Namrud. Apakah kemudian terbakar? Lagi-lagi ini Allah selamatkan. Ini pun juga terekam dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Apa kata Allah? Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu jadilah dingin buat Nabi Ibrahim. Itu satu. Ujian apa berikutnya Nabi Ibrahim? Anaknya, buah hati belahan jantungnya Ismail alaihissalam yang masih kecil diperintahkan Allah untuk disembelih. Masya Allah, luar biasa. Ini pun terekam dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya ini Ismail alaihissalam telah baligh, lalu kemudian ini Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya dia mengatakan kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwasanya aku ini menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau? Ini luar biasa, ibu bapak sekalian. Apa jawaban Ismail? Qala ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya kau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah, hebat bukan main ibu bapak. Ujian-ujian orang-orang terdahulu. Artinya apa? Kalau saat ini kita merasakan ada ujian yang gak enak, jauh sebelumnya orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah, ujiannya malah lebih hebat, lebih besar ketimbang ujian kita. Makanya kalau kemudian kita ini dapat ujian, menjadi stres, menjadi depresi, ini orang kurang dekat dengan Tuhan Allah Subhanahu. Ini orang kurang tahu tentang ilmu apa yang ada dalam Al-Quran. Kalah sama nyamuk. Nyamuk itu kerjaannya apa Pak, Bu? Apa? Ngisepin darah. Apakah nyamuk pada saat dia ini lagi mencari ma'isyahnya, kehidupannya, dengan cara menghisap darah manusia, tidak ada rintangan? Oh, rintangannya luar biasa Pak. Baru mau nemplok udah dikeplak, lagi terbang udah dihajar pakai tangan, belum lagi pakai baygon, belum lagi itu pakai apalagi tuh, raket. Masya Allah, itu begitu ketemu peletak. Itu kalau kita bahasakan, apa enggak stres itu nyamuk? Nyari buat kehidupannya, perjuangannya hebat bukan main. Lah kita ada enggak begitu? Enggak. Tapi nyamuk enggak pernah. Enggak pernah saya dengar dia ngomong saya stres. Atau enggak pernah saya ngelihat itu nyamuk terjun payung bunuh diri. Enggak ada, kecuali udah disemprot.
Masya Allah, hebat bukan main. Nah, ini gambaran bahwa kita harus menjadi orang yang kuat ketika menghadapi ujian. Ini sampai jam berapa nih kira? Hah? Pas suruk ya? Iya, pas suruk ya. Jam suruk jam berapa? Iya, iya. Beberapa menit lagi ya. Baik, kita langsung sekarang. Bagaimana solusi dalam Al-Quran? Ini saya kasih singkat ya. Solusi dalam Al-Quran 3+1. 3+1. Yang tiganya, yang pertama solusinya yaitu yakinkan dalam diri bahwa ujian hidup itu sudah disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Apa yang pertama? Yakinkan dalam diri bahwa ujian hidup itu sudah disesuaikan kemampuannya dengan diri kita. Ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Satu, harus diyakini. Apapun itu bentuk permasalahan hidup kita, yang itu adalah ujian, yakinkan dalam diri kita ini adalah disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya kemudian kita berdoa, ya Allah, hamba punya masalah yang besar, tapi Engkau ya Allah jauh lebih besar lagi ketimbang masalah yang ada. Yakinkan dalam diri seperti itu. Satu. Yang kedua, yaitu sabar dan sholat. Ini ada dalam Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Artinya ketika kita ada masalah, ujian, apapun itu bentuknya, yang pertama kita harus tenangkan diri kita dalam keadaan sabar. Yang kedua, sholat. Nah, sholatnya jangan sampai kemudian ini pudar, putus. Karena tidak jarang orang ketika ada masalah, sholatnya jadi berhenti, jadi males. Yang tadinya rajin jamaah itu jadi males. Ada nggak kira-kira begitu? Oh banyak. Semangat ini kayaknya nih. Ini anak muda nih kayaknya. Iya. Ini jadi kita tetap istiqomah nih. Jadi yang kedua ini istiqomah dalam sabar dan sholat. Bahkan sholat ini punya makna lain. Apa? Doa. Jadi pada saat kita menghadapi ujian ini, doa ini penting, bukan main ibu bapak sekalian. Tapi ini harus ada seninya. Ini sebenarnya seni merayu Tuhan, ini ada tema tersendiri ya. Tapi saya kasih bocoran sedikit gini. Di dalam berdoa, kita jangan kemudian berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan saja. Ya Allah, berikan hamba rezeki yang halal, jadikan hamba sebagai orang tua yang bisa memberikan teladan buat anak, jadikan anak-anak hamba anak-anak yang soleh. Itu kurang. Lalu apa doanya? Ini saya kasih konten doa ya, tapi yang maksur ini. Nanti kalau ibu bapak mau bikin konten sendiri silahkan. Tapi poinnya dalam doa itu satu, ada perendahan diri, kekurangan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada. Misal doanya Nabi Adam ketika dia dan istrinya terpisah. Apa doanya kemudian? Rabbana zullamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak memberikan ampunan dan kasih sayang kepada kami, niscaya kami adalah orang-orang yang rugi. Oh, jadi di situ hadirkan kerendahan, kekurangan diri kita. Satu. Yang kedua, hadirkan pujian kepada Allah. Ini pun mengacu kepada doanya para nabi. Apa misalnya? Tadi itu doanya Nabi Ayub. Itu surah Al-Anbiya ayat 83. Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Di situ, ya Allah, aku ini ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang maha penyayang di antara banyak penyayang. Oh, jadi doa unsurnya tadi apa? Punya unsur kerendahan hati, kekurangan diri, dan yang kedua adalah ada unsur pujian kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya siapa tuh? Masih ingat gak? Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Itu pun sama, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Nah, itu artinya apa? Ada kekurangan diri, kerendahan hati disampaikan kepada Allah, disertai dengan adanya pujian. Ada lagi, diupayakan doa itu dengan menyebut asma Allah. Ini ada dalam surah Al-A'raf ayat 23. Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Asmaul husna itu ada berapa? 99. Ada yang hafal di sini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Terus sampai ya Sobur terakhir 99. Ketika kita berdoa, coba nama-nama Allah ini iringi di situ. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan nama-namamu yang baik. Sebutkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min. Suruh sampai selesai. Baru kemudian, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini kalau pakai bahasa Arab. Nah, sekarang bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Boleh. Nah, tadi berarti kalau pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu udah jadi konten kreator doa. Konten kreator doa. Nah, berarti gimana? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba ini hamba yang dhaif ya Allah, hamba yang lemah, hamba yang zalim ya Allah. Hamba nggak bisa mendidik anak-anak hamba menjadi anak-anak yang baik. Ya Allah, berikan hamba kekuatan, bimbing anak-anak hamba menjadi anak-anak yang soleh, lembutkan hatinya. Jadi ada kerendahan diri dan kemudian memuji Allah, baru berdoa di situ. Baik, itu diantaranya ya. Jadi yang kedua ini adalah istiqomah dalam sabar dan sholat, garis miring doa. Yang ketiga yaitu adalah tawakal. Tawakal ini artinya apa? Berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Ini ada dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat yang kedua. Wa tawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kalian engkau kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi zat yang memelihara. Artinya apa dalam hal ini? Setelah kita ini melakukan step 1, tadi apa step 1 itu?
Yakin dalam diri bahwa ujian itu disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, istiqomah dalam sabar dan sholat, garis miring doa. Setelah kita lakukan ini, nah tadi tawakal yang ketiga, serahkan udah sepenuhnya. Ini orang kalau sudah tawakal kepada Allah hebat, bukan main. Merasa dekat dengan Allah, hidupnya dijamin enak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Semuanya diserahkan kepada Allah. Langsung diberikan backingannya, backupnya langsung kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat ini orang. Ya Allah, hamba ini manusia yang lemah. Hamba gak bisa berbuat apa-apa ya Allah, kecuali dengan izin rahmat pertolongan-Mu ya Allah. Berikan ya Allah pertolongan-Mu, rahmat-Mu ketika hamba menghadapi ini ya Allah. Engkau maha besar, Engkau maha hebat ya Allah. Seperti itu. Jadi pasrah total. Orang kalau sudah pasrah, kecenderungannya akan merasakan ketenangan. Udah 3 tuh. Udah suruh belum? Udah. Jadi 3 plus 1, yang satunya perlu dikasih tahu nggak? Sekalian. Bu, gimana? Saya tanya ibu-ibu dulu nih. Perlu dikasih tahu nggak yang satunya? Mau tahu aja apa tahu banget? Mau tahu banget. Yang satu ini spesial. Apa? Selalu senyum. Ini ketika kita menghadapi apapun masalah, tersenyumlah. Ini betul. Dan ini ada hadisnya. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kok sebegitunya senyum dianggap sedekah, ibadah? Dulu memang ada ceritanya. Dulu ketika sahabat-sahabat diperintahkan untuk bersedekah, ada sahabat yang kemudian, kami nggak punya harta ya Rasul. Ya sudah, cukup dengan sedekah. Cukup dengan tersenyum. Artinya apa? Ini senyum hebat bukan main Ibu Bapak. Senyum ini bisa menghilangkan stres, bisa membuat awet muda, bisa membahagiakan orang lain. Di samping kita juga merasa bahagia. Coba kita latihan dulu nih. Coba senyum semuanya. Alhamdulillah ya. Ini senyum yang bagus nih, senyum yang tulus ya. Apa? Baik. Memang senyum dalam hal ini butuh orang lain Bapak Ibu. Karena kalau sendirian bahaya. Ini kalau nggak tahu ilmunya. Nah sekarang ada ilmu senyum nggak perlu orang. Senyum diri sendiri, betul. Ini buat obat. Dan ini ada kasusnya. Ada orang sakit itu namanya darah tinggi ya. Apa itu darah tinggi? Apa? Hipertensi. Udah ke dokter mana aja nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Ada satu dokter. Bapak mau saya kasih resep. Ini resepnya mudah. Tapi kalau Bapak lakukan, insya Allah ini akan bisa menyehatkan Bapak. Apa resepnya Pak? Bapak senyum sehari 20 kali. Sama siapa Pak? Enggak sama siapa-siapa. Sendiri aja. Caranya, Bapak bisa lakukan pas lagi bangun tidur atau dalam keseharian. Pokoknya 20 kali. Jarak antara satu senyuman dengan senyuman yang kedua itu kurang lebih 20 detik. Itu kalau bangun tidur. Kalau mau dalam keseharian juga boleh, nggak apa-apa. Akhirnya dia lakukan Pak, selama kurang lebih 2 minggu. Senyum dia 20 kali. Mau ada orang, mau nggak ada orang, dia senyum. Kata orang lain yang nggak tahu ilmunya, ya ini orang kayaknya baru pulang. Kan gitu ya. Padahal dia lagi ngamalin
ilmu senyum. Ternyata apa, ibu bapak sekalian? Setelah 2 minggu dia ketemu dokter itu belum ada dokternya, dia udah senyum sendirian. Begitu ketemu, senyumnya tambah jadi. Apa dia bilang? Alhamdulillah Pak Dokter, ternyata resep dari Pak Dokter manjur. Sekarang saya ini udah dicek, itu darahnya udah turun. Masya Allah, tuh hebatnya senyum. Yang kedua, ada nenek-nenek udah tua. Iya, kali di sini ada yang muda gitu. Nelly gitu, Nelly ya. Ini nenek-nenek, dia punya masalah apa? Itu kalau buang air besar susah. Apa namanya? Nah, sembelit. Biasanya kalau sembelit itu obatnya apa? Mapaya. Ini obat tradisional. Mapaya. Iya. Apaan? Iya. Itu pengalaman khususnya ya. Nah, ini si nenek-nenek suatu ketika dia konsul sama si dokter ini. Ini dokter yang sama nih. Lalu kemudian dikasih resep sama dengan si pasien yang tadi itu hipertensi. Lalu si nenek ini pun dia praktekin, Bapak Ibu sekalian, senyum. Dia kalau misalnya bangun tidur ya, terutama itu dia senyum 20 kali. Nah, tinggal dihitung tuh 20 kali per 20 detik. Kira-kira berapa menit tuh? Udah nanti dihitung sendiri ya. Nah, itu enggak sampai 1 jam. Ternyata itu dia praktekkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata selama 2 minggu dia merasakan hasil yang luar biasa. Itu kalau dia udah ingin buang air besar, itu udah les. Masya Allah, tuh hebatnya senyum. Nah sekarang kita yang paling mudah, ini kita nih misalnya kan salam-salaman gitu ya, diupayakan pada saat jabatan salaman senyum. Jangan lagi salaman nunduk ya, atau lagi salaman merengut, cemberut, muka ditekuk. Itu nggak masuk tuh. Jadi kalau pengen hidup kita menyenangkan, menyehatkan, nah itu kita peluang yang paling gampang. Ini kita jamaahkan lebih dari 20 kali, 20 orang, betul ya? Banyak nih, itu salaman, senyum Pak. Walaupun misalnya kita nggak dikasih apa-apa, senyum aja. Iya, Masya Allah, tuh hebat. Jadi budayakan ketemu dengan orang senyum. Kenapa? Saat itu kita tersenyum, itu hormon orang yang diajak senyum, itu pun akan memberikan respon. Kira-kira kalau kita senyum, orang yang kita ajak senyum gimana? Senyum juga Pak. Tapi kalau misalnya kita senyum itu orang merengut, wah ini ada masalah berarti. Iya, ada masalah itu. Nah, makanya kalau misalnya kita senyum sama senyum, itu saling menyehatkan. Itu nggak disadari. Nah sekarang kalau itu dijadikan ilmu terapi buat yang sakit apapun itu, coba dia dipraktekin. Ini ilmu rangka Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau di luar saya kasih maharnya mahal ini. Mahal. Ini mah gratis. Dah sampai di sini ya, karena udah suruh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini ada manfaat buat kita semua. Tadi sebelum diakhiri ada yang ingin tanya gitu, dibuka? Enggak ada pertanyaan? Langsung doa. Nah baik ya, karena udah siang ya. Jadi khawatir nasi uduknya udah keburu dingin ini. Baik, kita berdoa dengan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an
وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت جهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزات القرآن ونجينا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.